Selamat pagi, kali ini kita akan membahas listrik statis. Materi ini bisa kalian lihat pada bab 2, halaman 52 sampai dengan 92. Subbab yang akan kita pelajari pertama kali adalah tentang gaya kolom. Gaya kolom sering disebut dengan gaya elektrostatis. Muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kita tahu bahwa muatan sejenis akan memberikan gaya tolak-menolak, baik keduanya muatan positif maupun keduanya muatan negatif akan memberikan gaya F yang berlawanan arah. Sedangkan untuk muatan tidak sejenis, gaya kolomnya adalah tarik-menarik, yaitu muatan positif negatif maupun sebaliknya akan memberikan gaya tarik-menarik, sehingga muatan positif menarik muatan negatif. Untuk menentukan gaya kolom ini, digunakanlah persamaan hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan informasi, F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, R adalah jarak kedua muatan dengan satuan meter, dan K adalah konstanta dengan nilai 1/4 pi epsilon 0 atau nilainya setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, di mana pi adalah bilangan irasional yang bisa diestimasikan sebesar 3,14 dan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa atau di dalam udara dengan nilai sekitar 8,8 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Jika muatan berada di dalam suatu medium atau bahan, maka kita bisa menghitung nilai gaya kolom dalam bahan tersebut sama dengan 1 per epsilon R kali F vakum, di mana epsilon R adalah permitivitas listrik relatif terhadap permitivitas listrik dalam ruang hampa. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Dari gambar diberikan 3 muatan. Muatan yang pertama sebesar 50 mikrokolom, muatan kedua sebesar min 10 mikrokolom, dan muatan ketiga sebesar 40 mikrokolom. Dengan jarak masing-masing dipisah sejauh 30 cm dan 30 cm. Yang ditanyakan adalah gaya resultan yang dirasakan pada muatan min 10 mikrokolom adalah berapa Newton. Pembahasannya adalah, pertama, kita harus melihat bahwa muatan min 10 mikrokolom sebagai titik acuan. Lalu kita tentukan arah dari gaya masing-masing muatan sekitar dari min 10 mikrokolom. Di sini, ada gaya F1 yang arahnya ke kanan. Arah F1 ke kanan dikarenakan muatan negatif dengan muatan positif tarik-menarik, sehingga min 10 mikrokolom akan tertarik ke kanan menuju 40 mikrokolom. Sedangkan untuk F2 juga tertarik ke kiri karena muatan min 10 mikrokolom adalah negatif dan muatan 50 mikrokolom adalah positif, sehingga muatan min 10 mikrokolom akan tertarik ke kiri dengan besar F2. Oleh karena itu, besar resultase F di min 10 mikrokolom dapat dituliskan sebagai F2 ke kiri dikurangi dengan F1. Tanda min mengartikan bahwa arah F1 berlawanan dengan arah F2. Lalu kita gunakan hukum kolom, yaitu K sebesar 9 kali 10 pangkat 9, buka kurung, muatannya, ingat, untuk 50 mikrokolom, ini bisa diartikan sebagai 50 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau 5 kali 10 pangkat min 5 kolom.
Begitu juga untuk min 10 mikrokolom, ini bisa diartikan sebagai min 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom atau 10 pangkat min 5 kolom. Sedangkan 40 mikrokolom dapat dituliskan 40 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 4 dikalikan 10 pangkat min 5 kolom. Maka kita tuliskan muatannya di sini menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 5 untuk F2, dan untuk F1 4 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 5. Lalu jangan lupa dibagi dengan R kuadrat, di mana 30 cm diubah ke meter menjadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Begitu juga untuk 30 cm ini juga memberikan hasil dalam SI yaitu 3 kali 10 pangkat min 1. Setelah kita memasukkan jaraknya masing-masing, lalu kita hitung, maka kita akan mendapatkan jawabannya adalah 10 Newton. Jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita masuk ke subbab tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di mana gaya listrik masih terjadi atau dirasakan. Daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik, dengan kata lain seperti itu. Kuat medan adalah gaya tiap satu satuan muatan positif. Besar kuat medan listrik atau E dapat dirumuskan sebagai K kali Q dibagi R kuadrat. Ingat, medan listrik di sini berlaku penjumlahan vektor disebabkan kuat medan listrik adalah besaran vektor. Satuan dari E atau kuat medan listrik adalah Newton per kolom. Satuan dari muatan sumber adalah kolom, dan jarak antara muatan uji dengan muatan sumber adalah meter. Karena nilai rumus dari E memiliki kemiripan dengan rumus hukum kolom, maka kita bisa mencari hubungan antara kuat medan dan gaya kolom sebesar E sama dengan F dibagi Q, dengan Q adalah muatan sumber. Kemudian, hubungan kuat medan dengan potensial adalah E sama dengan F dibagi R. Perhatikan bahwa F dan E adalah besaran vektor. Namun untuk V atau kuat atau potensial listrik besaran skalar. Kemudian, jika Q positif, maka F dan E searah. Jika Q negatif, maka F dan E berlawanan arah. Untuk memahami ini, mari kita masuk ke arah kuat medan listrik. Perhatikan, untuk muatan positif, maka arah medan listriknya akan menjauhi muatan seperti gambar ini. Menjauhi muatan untuk arah medan listriknya. Kemudian, jika ia bermuatan negatif seperti ini, maka arah kuat medan listriknya mendekati muatan. Seperti ini. Jadi ingat, muatan positif, arah kuat medan listriknya menjauhi muatan, sedangkan untuk muatan negatif, arah kuat medan listriknya mendekati muatan. Dapat juga dilihat untuk kasus keping sejajar, muatan positif selalu menuju ke muatan negatif. Atau dengan kata lain, muatan positif, medan kuat listriknya menjauhinya, sedangkan untuk muatan negatif mendekati muatan negatifnya. Baik, kita lanjutkan ke medan listrik pada konduktor dan keping sejajar. Di sini ada dua macam konduktor. Konduktor dalam bentuk bola atau konduktor dalam keping sejajar. Untuk menghitung kuat medan listrik dalam bola konduktor, apabila ia berada di dalam bola, maka besar kuat medan listrik di dalam bola adalah selalu 0. Sedangkan untuk kuat medan listrik di sekitar permukaan bola, nilainya dapat ditentukan sebagai E sama dengan KQ per R kuadrat, dengan R adalah jari-jari bola. Sedangkan untuk jarak lebih besar dari jari-jari bola,
di luar dari bola, maka kita bisa menggunakan rumus E sama dengan KQ per R kuadrat, di mana R adalah jarak titik muatan uji ke pusat bola konduktor. Untuk menghitung rapat muatan, kita juga bisa menggunakan sigma sama dengan Q per luas permukaan bola atau Q per 4πr kuadrat. Kemudian, untuk kuat medan listrik pada konduktor dua keping sejajar, kita bisa menghitungnya dengan rumus E sama dengan Q dibagi A dikali epsilon 0 jika ia berada di dalam udara. Sekali lagi, Q adalah muatan uji, A adalah luas penampang keping sejajar, epsilon 0 adalah permitivitas bahan di dalam udara ataupun hampa udara. Sedangkan jika ia bukan berada di dalam udara atau di dalam suatu bahan, maka kita akan mengalihkan suatu pengalih K ya dengan rumus E sama dengan Q per K dikalikan epsilon 0 dikalikan A. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini diberikan dua muatan Q1 dan Q2 dengan jarak X. Partikel bermuatan listrik Q1 dan Q2 yang besar dan jenisnya tidak diketahui diletakkan terpisah seperti pada digambar. Di antara kedua muatan terdapat titik B, lalu pada jarak sepertiga X dari Q1, berarti kita bisa tentukan jarak Q1 ke titik B adalah sepertiga X. Kemudian jarak B ke Q2 adalah selisih dari X dikurangi sepertiga X, yaitu 2/3X. Jika kuat medan listrik di titik B sama dengan 0, maka E di B sama dengan 0. Maka tentukan jawaban dari A sampai E yang benar. Pembahasan. Diketahui R1 sama dengan sepertiga X dan R2 adalah 2/3X. Lalu, jika kita lihat pada option yang ditanya dalam hal ini adalah perbandingan Q1 dengan Q2. Kita jawab, agar kuat medan di titik B sama dengan 0, maka besar dari E1 dan E2 harus memberikan hasil resultan 0, sehingga E1 harus sama dengan E2. Kemudian kita masukkan rumus kuat medan listrik untuk Q1, yaitu K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. Kita bisa coret nilai K di sini. Lalu, kita bisa memasukkan nilai R1-nya adalah sepertiga X dan R2-nya adalah 2/3X. Dengan menggunakan konsep perbandingan, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai dari Q1 adalah 1/4 kali dari Q2. Kemudian, agar dia tarik-menarik E1 dengan E2, maka haruslah muatan Q1 dengan muatan ke Q2 adalah muatan yang sejenis. Dengan begitu, jawaban yang tepat pada soal ini adalah E. Kita lanjutkan ke potensial listrik. Potensial listrik dapat dirumuskan sebagai V sama dengan K kali Q dibagi R. Potensial listrik itu sendiri bisa diartikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan satu kolom dari titik dan tak berhingga ke titik tertentu. Dalam hal ini, potensial listrik merupakan besaran skalar, sehingga aturan penjumlahan vektor tidak berlaku. Kemudian, jika terdapat beberapa muatan seperti Q1, Q2, Q3, dan Q4, lalu kita ingin menghitung besar potensial yang ada di titik P, maka kita bisa menggunakan penjumlahan biasa untuk menghitung potensial total di titik P. Karena masing-masing memiliki muatan positif untuk Q1 dan Q2, dan Q3 dan Q4 memiliki muatan negatif, maka kita bisa masukkan penjumlahannya di P adalah Vp sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 sama dengan KQ1 per R1 tambah KQ2 per R2 minus KQ3 per R3
minus Q4 per R4. Perhatikan, tanda muatan akan mempengaruhi tanda pada penjumlahan potensial listriknya. Baik, kita lanjutkan ke potensial listrik ke konduktor. Seperti pada pembahasan sebelumnya, konduktor yang akan kita bahas ada dua, yaitu bola konduktor dan konduktor dua keping sejajar. Untuk potensial listrik dalam bola konduktor, yang perlu diingat adalah jika R lebih kecil dari R jari-jari bola, atau dengan kata lain di dalam bola, maka potensialnya ada, yaitu V sama dengan KQ per R besar. Sedangkan jika jaraknya sama dengan jari-jari dari bola konduktor atau bisa dikatakan di atas permukaan bola, maka besar potensialnya adalah KQ per R. Dengan kata lain, untuk poin A dan poin B memiliki rumus yang sama. Untuk bagian C, jika R atau jarak lebih besar daripada jari-jari bola atau dengan kata lain di luar bola, maka potensialnya adalah KQ per R kecil. Semakin jauh, maka besar potensialnya akan semakin kecil, dikarenakan R di sini semakin membesar. Lalu bagaimana dengan potensial listrik pada dua keping sejajar? Jika diketahui dua keping sejajar dan dipisah dengan jarak sejauh D, maka rapatan muatannya dapat ditentukan sebagai sigma sama dengan Q dibagi A. Untuk menghitung kuat medan listrik antara keping, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan sigma dibagi epsilon 0, di mana sigma adalah rapat muatannya yang didapatkan dari rumus ini, dan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam hampa udara maupun di udara. Dengan kata lain, rumus ini bisa dikembangkan menjadi E sama dengan Q per A dikalikan epsilon 0. Perhatikan, kuat medan listrik di luar keping, E-nya adalah selalu 0. Sedangkan potensial listrik di antara dua keping, atau di antara 0, R sampai D, maka besar potensialnya dirumuskan V sama dengan E dikali R atau jaraknya, di mana jaraknya antara D sampai dengan 0. Kemudian, untuk potensial listrik di luar keping adalah V sama dengan E kali D, dengan R lebih besar dari D. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah bola konduktor memiliki radius 10 cm, diberi muatan 4 mikrokolom. Potensial suatu titik pada jarak 6 cm dari pusat bola adalah... Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal ini. R besar adalah jari-jari atau radius dari bola konduktor sebesar 10 cm. Lalu kita ubah ke meter menjadi 0,1. Dan muatan Q sama dengan 4 mikrokolom kita nyatakan ke dalam kolom, yaitu 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6, sehingga muatannya menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya pada soal ini adalah potensial pada saat R-nya atau jaraknya di 6 cm. Kita melihat bahwa yang ditanyakan potensialnya adalah R sama dengan 6 cm, artinya jarak ini lebih kecil daripada radius bola konduktor tersebut. Karena kasusnya R lebih kecil dari R besar, maka besarnya potensial dapat dirumuskan sebagai V sama dengan KQ per R besar. Lalu kita masukkan, K-nya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya adalah jari-jari bola, yaitu 0,1 meter. Dan memberikan hasil sebesar 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Artinya, potensial suatu titik pada jarak 6 cm dari pusat bola adalah 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Jawabannya adalah D. Baik, kemudian untuk kasus berikutnya, jika diberikan muatan Q1 dan Q2 di sini, dengan besar muatan Q1 sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 8 kolom dan Q2 sebesar min 2,5 10 pangkat min 8 kolom. Lalu yang ditanyakan berapa potensial listrik total di titik P. Perhatikan, untuk menghitung ini, maka kita bisa menggunakan penjumlahan skalar.
dan tandanya mengikuti tanda muatannya. Kita tulis apa yang diketahui dalam soal dan pastikan semuanya dinyatakan dalam bentuk satuan SI. Lalu, kita gunakan VP sama dengan V1 tambah V2, di mana VP sama dengan K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2. Kita masukkan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9, yaitu tetapan yang harus kita hafal, dikalikan dengan muatan Q1 2,5 kali 10 pangkat min 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2, ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan min 2,5 kali 10 pangkat min 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Lalu, kita dapatkan hasilnya adalah 0. Jadi, potensial di titik B adalah sebesar 0. Baik, kita lanjutkan. Untuk memindahkan suatu muatan, maka dibutuhkan usaha. Nah, besar untuk memindahkan usaha dapat dirumuskan sebagai W sama dengan delta EP dikalikan delta V. Atau dapat diartikan bahwa Q0 atau muatan uji dikalikan dengan perubahan potensial di 2 dikurangi dengan potensial di 1. Baik. Atau bisa dirumuskan menjadi W P ke Q sama dengan Q0 kali VQ dikurangi VP. WPQ adalah usaha untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A dari titik P ke Q. Sedangkan Q0 adalah muatan yang akan dipindahkan, VQ adalah potensial listrik di Q, dan VP adalah potensial listrik di titik P. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk memindahkan muatan positif 5 kolom dari titik A yang berpotensial 15 volt ke titik B yang berpotensial 60 volt, diperlukan usaha listrik sebesar berapa? Kita tulis apa yang diketahui, muatannya adalah 5 kolom, VA-nya adalah 15 volt, dan VB-nya adalah 60 volt. Lalu, yang ditanyakan adalah WAB. WAB sama dengan Q dikali VB dikurangi VA. Kita tinggal masukkan angkanya dan kita akan peroleh hasilnya adalah 225 Joule. Jadi artinya, usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B adalah sebesar 225 Joule. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana menghitung kapasitas dari suatu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang dapat menyimpan listrik Q. Terdiri dari dua penghantar atau konduktor yang terisolasi satu sama lain oleh bahan penyekat. Dalam hal ini, kapasitor bisa diberi simbol seperti ini. Dan perhatikan bahwa dua kapasitor ini terpisah satu sama lain. Dan di antaranya terdapat suatu isolator yang memisahkan dua konduktor ini. Oke, untuk menghitung besar kapasitas kapasitornya atau C-nya dapat dirumuskan sebagai K dikali epsilon 0 dikalikan A per T. Atau, rumus dasar kapasitas dari kapasitor adalah C sama dengan Q dibagi V. Dengan Q adalah besaran muatan pada tiap-tiap keping atau kolom, V adalah beda potensial antara kedua keping atau volt, K adalah kapasitas kapasitor dengan satuan F yang artinya farad. Kemudian kita masuk bagaimana menghitung kapasitas dari kapasitor keping sejajar. Perhatikan bahwa keping yang sejajar ini adalah konduktor. Untuk menghitung potensial dari kapasitas kapasitor keping sejajar adalah V sama dengan E kali T. Untuk muatannya, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Sedangkan untuk energinya yang dihasilkan atau yang diserap oleh keping sejajar adalah W sama dengan C kali V kuadrat. Nilai kapasitas kapasitor sendiri dipengaruhi oleh keadaan fisik dari kapasitor sendiri. Untuk keping sejajar diberikan rumus C0 sama dengan epsilon relatif dikalikan epsilon 0 dikalikan A dibagi T.
dengan A adalah wujud fisiknya, yaitu dalam bentuk luas tiap keping dengan satuan meter persegi, D adalah jarak antar keping, epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam vakum atau udara, sedangkan epsilon R adalah permitivitas relatif bahan. Jadi, dipengaruhi oleh luasnya kapasitor dan jarak antara kedua kapasitor. Baik, sekarang kita masuk ke kapasitas dari kapasitor bola konduktor. Untuk bola, beda potensialnya dapat dirumuskan delta V sama dengan potensial di 1 dengan potensial di 2. V1 kurang V2 sama dengan KQ buka kurung 1/R1 dikurangi 1/R2. Kemudian, jika kita ingin menghitung kapasitas kapasitor bola konduktor adalah R2 kali R1 dibagi K buka kurung R2 kurang R1, atau K ini bisa diubah menjadi K atas 4pi epsilon 0 dikali R2 kali R1 dibagi R2 kurang R1. Untuk yang hanya terdiri satu bola konduktor saja, maka bisa dianggap R2-nya adalah tak hingga. Baik, kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang susunan kapasitor. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kapasitor pada rangkaian listrik diberi simbol seperti dua garis yang sama panjang. Sama seperti halnya dengan hambatan maupun dengan GGL atau E, kapasitor bisa disusun secara seri maupun paralel. Jika ia disusun secara seri, maka nilai 1/C totalnya adalah 1/C1 tambah 1/C2 sampai seterusnya. Sedangkan nilai muatannya sama di setiap titik, yaitu muatan Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sampai dengan Qn. Lalu untuk voltase totalnya adalah penjumlahan voltase pada tiap titik di masing-masing kapasitor, yaitu V1 tambah V2 sampai dengan Vn. Bagaimana jika kapasitor yang disusun secara paralel? Jika disusun secara paralel, maka kapasitas total atau kapasitas penggantinya adalah C1 ditambah C2 ditambah sampai dengan Cn. Kemudian untuk V total, untuk di setiap titik kapasitor nilainya sama, bahwa V total sama dengan V1 sama dengan V2 sampai dengan Vn. Kemudian untuk nilai muatan totalnya pada rangkaian paralel adalah penjumlahan dari muatan yang ada di C1, C2 sampai dengan Cn. Dalam hal ini, Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Besar energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat ditentukan dengan rumus W sama dengan C kali V kuadrat. Karena Q sama dengan C kali V, maka rumus setengah CV kuadrat bisa diubah menjadi W sama dengan setengah kali QV atau setengah dikalikan Q kuadrat per C. Baik, sekarang kita akan mencoba contoh soal berikut ini. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas permukaannya masing-masing adalah 1 meter persegi, dipisahkan oleh selembar kertas parafin. Ya, suatu bahan isolator yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta dielektriknya adalah 2. Jika epsilon 0 adalah 9 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter persegi, maka besar kapasitor itu adalah berapa mikrofarad. Dalam hal ini kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A-nya adalah 1 meter persegi, sedangkan jarak antara dua keping sejajarnya adalah 0,1 mm atau jika disajikan dalam meter adalah 10⁻⁴ meter. Sedangkan permitivitas konstanta dielektrik relatifnya adalah 2 dan epsilon 0-nya adalah yang harus kita hafal 9 kali 10⁻⁻12 kali ini agak berbeda ya, 9 kali 10⁻⁻12 C kuadrat per N meter kuadrat. Kemudian C-nya adalah C bisa dirumuskan dengan rumus yang sebelumnya adalah epsilon R dikali epsilon 0 kali A dibagi T. Dengan memasukkan nilainya 2 kali 9 kali 10⁻12 kali 1 dibagi 10⁻⁴, maka diperoleh 1,8 kali 10⁻⁷ farad. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk mikro, maka kita perlu bagi ini dengan 10⁻⁶. Lalu diperoleh
hasil pembagiannya menjadi 0,18 mikrofarad. Jadi jawaban yang tepat dalam hal ini adalah C. Contoh soal berikutnya adalah rangkaian kapasitor. Perhatikan, dalam hal ini ada yang bentuknya paralel, ada yang bentuknya seri. Nah, kita bisa menghitungnya untuk yang paralel dulu, yaitu kapasitas paralel pengganti adalah C ditambah C tambah C menjadi 3C. Setelah sudah dapat hasil pengganti kapasitornya 3C, lalu kita serikan dengan kedua C yang ada di sebelahnya. Sehingga kita gunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C tambah 1 per C ditambah 1 per CP. Yaitu 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per 3C dan memberikan hasil 1 per C total sama dengan 3C. Lalu kita dapatkan 7. Lalu jangan lupa kita balik, kita dapatkan C total sama dengan 3 per 7C. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik, dengan mempelajari review dari rangkuman dari materi ini, diharapkan kalian bisa membacanya lebih lanjut pada buku paket kalian. Untuk memahami materi ini, kalian perlu banyak membaca agar kalian dapat mengerti esensi dari materi ini. Pembahasan yang bisa lakukan atau yang bisa share lewat video ini hanyalah terbatas dan hanyalah inti-intinya saja. Jadi untuk memahami lebih dalam, silakan kalian membaca buku paket kalian pada bab 2 di halaman 43. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar. Untuk tugas tidak ada, tetapi tugas kalian adalah tugas mandiri, yaitu membaca materi bab 2. Baik, sekian dan terima kasih.